Shalom. Selamat pagi semuanya. Mari kita datang kepada Tuhan dengan sukacita. Amin. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menyanyi di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa. Kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hei, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Umatnya bersuka. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Selamat pagi semuanya. Mari kita berdoa. Tuhan. Ya Tuhan Yesus, terima kasih, syukur Kau baik, Kau segala Kau syukur baik. Pagi hari ini Kau tetap menyertai kami dalam siaran kembali siaran renungan pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sebentar lagi Kau baca firman-Mu, merenungkan firman-Mu, Kau buka hati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu. Kau berikan roh pengertian bagi kami agar kami mengerti akan firman-Mu, dan Kau berikan iman yang kuat bagi kami agar kami dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini bersama semua rekan-rekan peserta daripada renungan pagi hari ini ke dalam tangan-Mu, di dalam kuat kuasa-Mu, di dalam perlindungan-Mu, di dalam penyertaan-Mu, di dalam kasih-Mu, juga di dalam berkat-Mu, dan Kau tetap berikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kami agar kami dapat melayani Engkau lebih lagi. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan syukur. Amin, amin, amin. Amin. Shalom. Esther, Sepsi, Pak Anton, Yosinta, Moana, Mikel, Bu Nurmala,
pelayanan abadi, good morning. Indarima, Pak Anton, Bu Feve, Yonatan, David, good morning. Cece Emi, Bu Lasma, Bu Viken, Pak Henry, Pak Mei, Bu Ruli, Tasya, Elo. Selamat pagi semuanya yang sudah bergabung. Pak Martin, Bu Febi, good morning. Mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul 2. Kisah 2. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 sampai 47. Kisah Para Rasul 2 Kisah Para Rasul 2 42 sampai 47. ayat 42, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari, baik dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang, dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Amin. Amin, amin, amin. Apakah Anda rela meminta bantuan ya? Seringkali kalau kita punya acara, punya hajatan gitu ya, ya dikerjakan sendiri ya. Apalagi kalau Anda tinggal di luar negeri ya. Sulit kan untuk meminta bantuan, ya sungkan ya, mereka sudah biasa mandiri ya. Shalom Bu Foni, Pak Artono, Fani, good morning. Oh Bu Foni, happy birthday ya hari ini ya, happy birthday Bu Foni ya. Nah, kalau misalnya mau pesta gitu, entah itu pesta ulang tahun, hari ini Bu Foni pesta enggak ya? Disiapkan sendiri gitu ya, masak-masak sendiri. Nah, kemudian kalau undangannya makin hari makin banyak, dipikirkan, oh mau ngundang ini, mau ngundang itu. Akhirnya jadi berkembang luar biasa ya. Yang tadinya mungkin mau pesta ulang tahun lah, wedding anniversary lah, atau bagaimana, itu mulanya mungkin keluarga dekat, tapi lama-lama lu ini ayo diundang, ini ayo diundang, lama-lama jadi makin banyak. Makin banyak ya. Kalau satu diundang, satu tidak diundang. Nanti kan lu aku kok enggak diundang begitu ya. Diundang semua jadi. Mengenai undangan aja sudah bisa berkembang gitu ya. Nah, apalagi mengenai makanan, akhirnya kan enggak bisa masak sendiri karena jumlahnya terlalu besar ya. Dan akhirnya apa? Mungkin kalau mau barbecue mesti beli lagi panggangan yang lama mungkin sudah karatan dan sebagainya ya. Akhirnya kewalahan ya. Akhirnya sebelum pesta itu terjadi, yang punya hajat sudah kecapean. Untungnya hari ini itu ada WO ya, wedding organizer, ada event organizer ya. Bu Viken itu IO ya. Jadi kita nggak usah perlu repot-repot, manggil IO aja, merencanakan begini-begini sudah selesai semua ya. Nah itu artinya apa? Meminta bantuan.
ada bantuan dari orang-orang terdekat yang gratis, ada bantuan yang harus kita membayar ya, sesuai dengan apa yang dikeluarkan gitu ya. Selamat pagi Bu Rita Herawati. Selamat pagi semua yang baru bergabung ya. Jadi jangan sampai ketika pesta baru mulai yang punya hajat sudah pingsan gitu ya. Jadi Alkitab itu mengajar kita untuk melihat suatu komunitas sebagai tempat bisa memberi sekaligus menerima ya. Tadi dalam ayat, coba kita baca lagi Kisah Para Rasul 2 ayat 44. Kisah Rasul 2 ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Nah itu. Jadi ada persatuan, ada komunitas di mana bisa saling tolong menolong. Ini maksudnya seperti itu ya. Segala kepunyaan mereka ya kepunyaan bersama. Artinya apa? Kalau punya satu panggangan ya boleh ya dipinjam. Tapi kalau sudah minjam jangan lupa kembalikan ya. Hari ini saya juga ingat-ingat kehilangan panggangan saudara. Entah siapa yang meminjam sudah lupa juga ya. Jadi panggangan yang untuk barbekyuan ya, ada rodanya dan sebagainya. Kemana itu entah di mana berada ya. Kadang-kadang yang minjam mungkin lupa mbak pulang juga ya. Misalnya nginep di villa bawa panggangan, pinjem panggangan tapi lupa bawa pulang panggangannya ya. Bisa jadi ya. Tapi ya sudahlah. Hal-hal kecil begitu nggak perlu diperbesar ya. Jadi kita harus belajar bahwasanya di dalam kesatuan itu tentu ada memberi dan menerima. Tentu ada untung yang diuntungkan, tentu ada yang dirugikan. Tetapi karena itu dalam satu kesatuan ya sudahlah ya. Ya Pak Gem ya. Ya sudahlah. Ya sudahlah. Jadi segala kepunyaan mereka sebagai kepunyaan bersama. Jadi disinilah kita nggak sakit hati, nggak ngomel-ngomel ya. Karena apa? Menjalani hidup sendiri itu nggak enak ya, nggak ada pertolongan ya. Menjalani hidup dalam komunitas ya pasti ada lebih ada kurang. Selamat pagi Bu Ami. Jadi kita harus menerima dimanapun kita saat ini berada ya. Kalau kita punya komunitas yang baik tentu tidak saling memberatkan ya. Kadang-kadang memberi, kadang-kadang juga menerima ya. Saling berbagi, meminjam, memberi, dan menerima dalam ketergantungan yang indah dan harmonis. Jadi disinilah Rasul Paulus itu menekankan bahwa kehidupan jemaat mula-mula itu indah dan harmonis ya. Kalau akhirnya hubungan yang baik itu menjadi tidak baik, tentu karena tidak harmonis ya. Ada orang yang maunya menerima saja, ada nggak yang begitu? Ada, enak. Enak ya, Punyamu, menerima aja. Punyamu, punyaku. Gitu kan lelucon ya. Tetapi adalah terlebih berkat memberi daripada menerima ya. Gitu kan. Jadi ketika ini kisah dari dua orang suami istri yang kewalahan ya di luar negeri ya. Akhirnya mereka meminta bantuan ya, karena hari H sudah dekat. Jadi ada tetangga yang minjemin panggangan, ada yang mau membawa kue-kue hidangan pembuka, ada yang mau membawa hidangan penutup dan sebagainya ya. Jadi berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Jadi memang kalau kita misalnya punya komunitas, kemudian kita mau jalan makan-makan hari ini, itu mereka bayar sendiri-sendiri ya. Jadi kelihatannya bareng-bareng tapi nggak ada yang traktir. Kendaraan, bensin, patungan ya kan. Kemudian makanan ya apa yang dimakan itu yang dibayar ya. Kalau di barat itu sudah demikian, sudah lama. Tapi di Indonesia ini kita menerapkan gitu mungkin agak ewuh pakai ewuh ya. Tetapi kita belajar. Kemarin dari kami tim
senam ya, tim senam itu makan-makan di soto Pak Jo ya. Sotonya di tengah kali. Ya apa soto kok di tengah kali. Jadi ada kali kecil, atasnya diberi papan ya. Kemudian di atasnya itulah kedai soto itu dibuka ya. Dan sudah sejak berapa tahun, puluhan tahun ya. Nah, pada akhirnya walaupun itu murah cuma 15.000 ya, kita mungkin ber8 orang. Tapi tidak ada traktir-traktiran. Apa yang dimakan itu yang dibayar sendiri. Nah, rasanya kalau pertemanan seperti itu bisa langgeng ya. Karena nggak ada yang saling memberatkan. Jadi saling ada yang punya mobil, ngajak ya kan. Nanti sampai setibanya di sana makannya bayar sendiri-sendiri. Atau kita biasanya gantian, sekarang aku yang bayar, besok kalau pergi lagi kamu yang bayar. Ya itu cara ya, sistem saja. Tetapi pada intinya harus bisa bertanggung jawab terhadap dirinya masing-masing. Lah kalau pesta kan makannya bersama ya. Ya bolehlah hidangan pembuka, hidangan tengah, hidangan penutup siapa yang dibagi-bagi ya. Nah, kemarin kami rapat di gereja untuk ulang tahun gereja ya. Sudah 24 tahun, wah cukup dewasa ya. Sudah dewasa gitu ya. Di dalam kedewasaan seorang penatua berkata demikian, kita ndak usah minta sumbangan ya, karena ini ulang tahun kita sendiri kan. Jadi semua penatua harus mendukung ya, membiayai perhelatan ini gitu. Wah itu bagus ya, keren. Ndak perlu melibatkan dana dari luar masuk ke dalam, ndak usah. Tapi dari dalam keluar gitu ya. It's oke-oke saja. Akhirnya kita bisa sepakat untuk konsumsi, untuk seragam, untuk semua acara itu bisa dibiayai secara mandiri. Nah itu luar biasa. Kita ini memang perlu dibantu ya dalam kehidupan kita. Tapi tidak untuk selama-lamanya ya. Ada saatnya kita membantu. Jadi inilah hidup itu ya. Jadi seperti orang yang tadi berpesta akhirnya meminta bantuan rekan-rekannya. Nah itu hubungan menjadi erat ya. Apa di RT RW saudara juga demikian. Misalnya kalau 17-an walaupun ada dana dari RW misalnya, tetapi ada keluarga-keluarga yang mau menyumbang, ada keluarga-keluarga yang mau turun tangan untuk membersihkan, untuk menata kursi. Nah, itu semua adalah kebersamaan. Nah, inilah yang dimaksudkan dengan Rasul Paulus supaya ada menghadirkan keragaman dan kegembiraan bersama, ya. Amen. Dan pada akhirnya setelah acara-acara demikian, ingat, nggak boleh tukaran. Nggak boleh saling mengkritik ya. Oh makanannya ini nggak enak, oh ini begini, oh ini begini, ya sudah diem aja. Apa yang bikin makanan ini? Nggak enak. Enak. Waduh, yang bikin nanti kan yang bikin nanti tersinggung nggak mau lagi ya mau saudara. datang lagi, nggak mau bikin lagi. Udah. Enak nggak enak, ya sudah dimakan aja, dihabiskan. Mulut itu dipelaban ya. Mulutnya dikunci hanya untuk makan saja ya. Segala komen itu dipendam aja ya. Nah disitulah nanti tahun depan pasti bisa kebersamaan lagi, yang jelek diperbaiki kan gitu ya. Jadi disinilah Rasul Paulus itu memberikan arahan dalam hidup manusia dalam keanekaragaman itu supaya apa? Sejak dari semula supaya ada apa? Bersama-sama ya. Ada kebersamaan, ada kerendahan hati untuk mau menerima bantuan. Ada kebaikan hati untuk memberi bantuan. Nah, di manakah Anda berada? Apakah Anda termasuk mereka yang rendah hati, rela meminta bantuan? Ya, kamu bisa bikin apa? Oh, ini nasi kuning juara, ya biar aja dia yang juara yang bikin. Iya kan? Oh, ini saya kalau bikin kopi enak-enak gitu ya. Nah, ini saya dapat apa itu? Oleh-oleh kopi ya. Kopi dari luar ya. Enak apa enggak?
sama aja sih sebetulnya kopi itu ya. Tetapi karena dari luar mungkin dari nggak bayar ini jadi lebih enak gitu ya karena oleh-oleh. Tapi ya sama aja sih, kopi di mana-mana ya rasa kopi ya. Nggak mungkin ya kopi rasa apa? Kopi rasa coklat, kecuali dikasih coklat ya. Jadi ya kita menerima, kadang kita memberi, dan itu kita nikmati ya. Dengan kerendahan hati kita minta bantuan, dengan hati terbuka kita menerima bantuan ya, tidak mengkritik, tidak ngomel-ngomel, tetapi semuanya di dalam sukacita. Amin. Amin. Hari ini mungkin Anda punya acara, mau wedding, mau ulang tahun lah, mau tingcing lah. Tingcing itu apa? Lamaran, saudara ya. Semuanya biarlah tetap dalam kegembiraan. Kalau perlu bantuan, jangan segan-segan untuk menelepon rekan untuk minta bantuan. Sedangkan yang dimintai bantuan, ya ditolong. Nanti suatu saat kita juga butuh bantuan kan. Kita bisa juga minta tolong. Gitu kan ya. Jadi hidup itu harus tolong menolong. Amin. Give and take. Give and take, jangan take terus. Juga yang give terus ya kasihan toh. Nggak bisa menikmati taking ya. Pak Yusak, Bu Ineke, selamat pagi. Nah, kemarin kami diundang untuk makan sehat. Makan sehat itu ya apa ya? Makan sehat itu ternyata makan tanpa rasa. Jadi semua digodok, dikukus. Semua itu dikukus ya. Tapi alatnya itu ada di depan kita ya. Kemudian yang dikukus itu apa? Ya masih mentah semua ya, sayuran, ya ketela, ya apa ya, ikan, ya ada udang, ya ada daging, terutama sayur-sayuran, jamur dan semuanya. Dan di bawahnya itu ada nasi ya, tapi masih berupa beras. Jadi lama itu ya, karena dia nanti akan menjadi bubur, dibubur gitu. Tapi atasnya diberi tadi lauk pauk tadi yang airnya bisa turun ke bawah, sehingga bubur itu nanti punya rasa dari makanan-makanan yang ada di atasnya yang dikukus tadi ya. Jadi airnya kan jatuh gitu. Ya memang sedap sih. Nggak ada tambah-tambahan vitsin, masaku, totole, nggak ada. Jadi semua dari bahan natur itu ya. Ikan, kerapu, ditem ya. Jadi semuanya dari bahan natur itu. Dan nanti airnya itu turun. Tak pikir-pikir, bisa dicoba ya di rumah ya, supaya sehat kita ya. Paling-paling dikasih kecap sedikit lah, kecap asin, kecap manis tidak ada. Tapi ada sambal-sambal yang apa ya? Ya natur, sambalnya natur ya. Daun apa ya, sengi-sengi itu ya, seperti seladri, tapi sengi-sengi itu. Cara makan seperti itu. Kita harus makan bersama. Kalau kita cuma makan 2 orang ya gak habis. Terlalu habis banyak. Gak bisa, gak serem. Karena harus nunggu loh 1 jam supaya buburnya ini bisa lembut ya. Karena dari beras. Masak 3 menit. Nah ini Bu Ruth Sugiyarti ini tukang masak ini ya, sama Pak Saiman itu. Jadi membayangkan itu kita sambil menunggu, sambil bincang-bincang ringan gitu ya. Dan pada akhirnya setelah matang kita bisa mencicipi dan makan sedikit-sedikit saudara. Karena panas ya, enggak bisa langsung makan banyak kan. Tapi ya disajikan, memang porsinya sudah buat 10-11 orang gitu itu ya saudara ya. Nah disitulah kita merasakan kebersamaan ya. Bersama menunggu makanan itu selesai. Kalau memang kelaparan ya, cepet makannya gitu lah, panas itu. Dan terakhir ditutup dengan bubur yang sudah penuh cita rasa itu tadi ya. Cuman sayangnya karena itu kurang lama ya, jadi masih ada rasa kletis dari nasi yang menjadi bubur tadi ya, belum sungguh-sungguh sempurna apa itu melembut ya.
Nah, inilah cara makan masa kini ya, makanan sehat. Tapi dengan sabar menunggu makanan sehat ini dihidangkan dalam bentuk yang matang. Nah, disitulah kita menikmati bersama-sama, berbincang-bincang, cerita-cerita mengenai anak, mengenai pekerjaan, mengenai pelayanan, dan tidak kerasa ya bisa 2 jam loh ya. Makan-makan seperti itu bisa 2 jam. Jadi kalau kita mau mengeksekusi itu suami istri berdua, ya kelamaan saudara-saudara ya. Mungkin tidak sabar gitu ya, bisa di dapur aja dibuat lebih sederhana. Tetapi hari ini kita belajar ya. Kita belajar di dalam kita bersama-sama. Memang kita nggak bisa ya membiarkan orang itu mengkritik, membuli ya, sampai akhirnya menjadi luka ya. Tetapi kalau kita ini rela merendahkan diri kita, merendahkan hati kita, menerima setiap keberadaan rekan-rekan kita. Karena waktu makan ada perbedaan saudara ya. Ada satu tidak mau udang, ada satu takut ikan ini amis, ada satu nggak mau ini dan itu. Nah itu kan perbedaan saudara. Nah bagaimana bisa menerima nggak keadaan yang demikian? Ya puji Tuhan, karena apa? Misalnya mungkin udangnya cuma 6 ternyata ya, orangnya 11. Tapi ada yang anti udang, ya oke, ya kan? Jadi di situ kita dalam penerimaan itu ternyata ada juga hal-hal yang ya positif juga gitu ya. Jadi tidak usah kita kok tidak makan, kenapa? Dipermasalahkan. Diharuskan makan. Diharuskan. Coba ada yang gini tidak tahu makan ini, tidak tahu makan saus ini, karena sausnya itu mangga muda diracang sama belimbing bolu ya lah kecut ya, tapi kan sehat itu, vitamin C tinggi. Tapi ada orang yang tidak mau, kan tidak bisa kita paksa. Ayo nih coba ini, nanti orangnya tidak mau lagi diajak makan bersama ya. Jadi di sini kita belajar kebersamaan dan menghargai orang lain, menghargai pilihan-pilihannya dalam hidupnya. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu. Oke, ini pengajaran yang luar biasa agar kami bisa kumpul bersama, hidup bersama di dalam suatu komunitas yang ada pada kita, sehingga kita bisa ada penyesuaian diri terhadap sesama itu Tuhan Yesus. Sehingga terima kasih Tuhan kalau Engkau sudah jamah kami, jaga hati kami, melembutkan hati kami, berikan roh panjang sabar sehingga kami bisa menerima satu dengan yang lainnya dan kita bisa kumpul bersama seperti ya, jemaat mula-mula yang dahulu ada, sehingga kami bisa saling menerima perbedaan di antara kita dan kita bisa hidup kumpul bersama sehingga kita bisa ada sukacita dengan kebersamaan itu. Dan inilah contoh teladan daripada kehidupan yang Kau berikan pada kami, sehingga kami bisa menikmati kehidupan ini dengan sukacita, bisa kumpul bersama, tidak kita hidup sendirian, kita menyendiri, tapi kita bisa masuk dalam suatu perkumpulan yang indah sehingga ada sukacita di dalam situ. Karena Engkau juga menyertai kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, Engkau telah mengajar kami untuk kami hidup dalam komunitas di mana tempat kami memberi sekaligus menerima. Bahkan Tuhan, sebelum manusia jatuh di dalam dosa pun Engkau sudah memberikan Adam yang butuh bantuan daripada Hawa. Kita manusia percaya, orang percaya dipanggil untuk meminta nasihat dari orang lain dan saling tolong-menolong dalam menanggung beban hidup kita. Kita boleh belajar dari jemaat mula-mula yang memandang segala kepunyaan mereka sebagai kepunyaan bersama.
sehingga setiap orang diberkati oleh harta milik orang lain. Tuhan, ketika kami harus menjalani hidup mandiri, maka biarlah kita boleh saling memberi, saling meminjam, dan menerima dalam ketergantungan yang indah dan harmonis. Yang selalu memberi juga pada akhirnya juga bisa menerima, dan sebaliknya. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya di dalam kebersamaan kami menerima kasih dari Tuhan, dan kami meneladani kasih daripada Kristus Yesus. Biarlah kami memiliki kerendahan hati satu dengan yang lain, sehingga kami dapat dan rela memberi bantuan maupun menerima bantuan dari sesama kami. Kami berdoa untuk mereka yang sakit, mungkin butuh penghiburan, butuh kata-kata yang menguatkan. Biarlah di antara kami ada yang membesuk, menilik, sehingga mereka dikuatkan. Kami juga berdoa untuk rekan-rekan yang senantiasa berdoa untuk kami, untuk siaran ini. Tuhan berkati mereka, sehingga mereka pun mendapat berkat dari firman Tuhan yang kami bagikan. Pada pagi hari ini kami mengangkat kedua belah tangan kami untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Berkat kasih, sukacita, damai sejahtera mulai pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Mari yang sudah menerima berkat Tuhan katakan bersama, amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua, baik yang nanti siang maupun nanti malam. God bless you all. Thank you.